Pikiran kita adalah medan pertempuran. I was born to be champion of the world. Bukan hanya Roberto Duran yang teriak seperti itu. Tapi saya dan saudara hari ini juga, kita lebih dari Roberto Duran. Dia juara dunia tinju. Dia nggak tinju lawan setan, saudaraku. Ya kan? Kita tinjunya lawan setan, saudaraku. Dan kita lebih dari pemenang. Karena kemenangan yang Yesus sudah kerjakan buat kita di kayu salib sudah selesai. Dan ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia telah melucuti iblis dengan senjata-senjatanya. Dan dia telah memberikan kemenangan kepada kita. Dan kita bukan hanya pemenang, tapi kita lebih dari pemenang. We are more than conqueror. Katakan bersama-sama, I was born to be champion of the world. Kita punya dasar firman. Kita tidak sekedar mengucapkan sesuatu hanya sebagai sebuah kata afirmasi, penguatan, memotivasi diri kita. No. Kita punya dasar firman mengucapkan pernyataan tadi, mendeklarasikan I was born to be champion of the world. Karena 1 Yohanes 5 ayat 40 dan 5 berkata, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Berarti saudara, kita adalah juara-juara dunia. Kita adalah penakluk-penakluk dunia. Jangan terganggu, jangan terintimidasi dengan kekalahan hari kemarin. Yang jelas engkau dengar firman-Nya hari ini, bahwa engkau yang dilahirkan dari Allah mengalahkan dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memenangkan pertempuran di dalam pikiran, maka akan sangat ditentukan oleh cara berpikir. Jadi senjata untuk melawan, senjata iblis menyerang pikiran kita adalah dengan cara berpikir yang disebut metanoia. Berubahlah oleh pembaruan budimu, metanoia. Hanya dengan metanoia, dengan kita mengalami pikiran yang dibaharui oleh Kristus dan mengenakan pikiran Kristus lah, kita akan memenangkan pertempuran dalam pikiran kita. Saya menggambarkan pikiran kita seperti benih. Tempat proses berpikir itu adalah otak dan hati, ibarat tanah. Jadi otak dan hati adalah tempat proses berpikirnya. Saya gambarkan sebagai tanah. Pikiran adalah apa? Benih. Tanah tidak punya ide untuk menumbuhkan apapun dari dirinya sendiri. Dia hanya menumbuhkan sesuai dengan benih yang ada di atasnya atau yang ada di dalamnya. Kita baca bersama 2 Korintus 10 ayatnya yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara-saudara, pikiran adalah medan pertempuran. Iblis menaruh ke dalam tempat berpikir orang, yaitu otak maupun hatinya. Apa yang dia pikirkan, dan dia taruh di situ. Dan yang dia taruh di situ adalah semua yang menentang pengenalan akan Allah. Semua yang tidak benar, semua yang jahat, hoax, itu yang dia taruh di otak maupun di hati seseorang. Karena iblis tahu hati dan otak ibarat tanah tadi. Yang dia taruh adalah benih.
Ketika orang itu terbuka dengan benih yang dia taruh, maka itulah yang bertumbuh dan berbuah. Markus 4 ayat 26 dan 27. Yesus memberikan perumpamaan hal kerajaan Allah. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu kemudian benih itu bertumbuh. Dan puncaknya dia berbuah. Tanah menumbuhkan buah. Tanah hanya menumbuhkan dari benih yang ditaruh di atasnya atau di dalamnya. Dari perumpamaan ini ada orang yang dengan sengaja menabur benih. Orang menabur benih bukan karena hanya ada benih. Tetapi orang mau menuai atau mendapatkan sesuatu. Kalau seseorang pingin yang dia dapat buah mangga, dia naburnya, dia tanamnya benih mangga. Kalau yang dia mau dapat padi, maka yang dia tanam adalah benih padi. Pertanyaannya adalah apa yang saudara mau tuai dalam hidup saudara? Akan bergantung kepada saudara. Karena dalam cerita ini bukan berbicara tentang Tuhan yang menabur, tapi seseorang yang dengan sengaja menabur. Pilihan ada di tangan saudara. Apa yang Anda mau tuai dalam hidup ini? Buah apa yang Anda ingin hasilkan? Buah apa yang saudara mau nikmati dari hidup ini? Taburlah benih itu. Oke, ini ada orang yang sengaja atau dengan perencanaan penuh pilihan menabur benihnya. Dan kemudian dia menuai setelah matang buahnya. Di ayat yang lain, Matius 13 ayat 25 dan ayatnya yang ke-26. Kita baca bersama, 2-3. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih ilalang di antara gandum itu. Lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Mirip-mirip dengan gandum. Perhatikan saudara, di ayat sebelumnya seorang dengan sengaja menabur. Berarti dia sudah membayangkan benih apa yang dia mau tabur. Ya. Sesuai dengan apa yang dia harapkan. Tuaian seperti apa yang dia mau dalam hidupnya. Tetapi di dalam ayat ini, Matius 13, 26, 20, 25, 26. Siapa yang nabur di sini? Hah? Musuh. Musuh di sini bicara siapa? Iblis. Iblis datang untuk menabur juga. Saudara ingat pertempuran di dalam pikiran ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara enggak menabur, maka ada yang lain yang akan nabur dalam hidup saudara. Semua kita pasti menuai sesuatu. Tapi ada tuaian yang memang kita dapatkan karena kita pingin tuaian itu. Tetapi ada tuaian yang kita dapatkan bukan karena kita pingin tuaian itu. Tetapi karena ada benih yang ditaruh oleh pihak yang lain. Dalam cerita ini disebut musuh. Saya pakai tanda petik.
buah-buah pikiran itu ibarat benih tadi. Bisa diinput dari mana saja. Bisa diinput dari orang tua kita. Bisa diinput dari teman-teman pergaulan kita. Bisa diinput dari media sosial. Itu benih yang dilemparkan. Benih yang dibuang masuk ke lahan hati kita. Lahan otak kita. Ibarat tanah tadi ya. Pada waktu apa? Tidur. Pada waktu tidur berarti begini. Ini di luar kontrol seseorang. Ya kan? Mana ada orang tidur sambil berjaga-jaga. Ada gak ya musuh datang? Gak bakal. Ya tidur. Apapun terjadi di luar. Ya dia tidak ngikutin saudaraku secara sadar. Karena dia dalam kondisi tanda petik tidak sadar, tanda petik. Saudara-saudara perhatikan baik. Ada orang yang tiba-tiba kok merasa, lah ya ada sesuatu yang gak jelas dalam hidupku ini. Ada sikap, perilaku, kebiasaan yang tiba-tiba gak baik dalam hidupku. Kok ada buah-buah sikap, perilaku, kebiasaanku yang jelek ya. Kayaknya mirip si A, mirip si B, atau kayaknya seperti yang disampaikan atau dibagikan dari temanku. Kok tiba-tiba saya berperilaku seperti itu? Tiba-tiba saya berperasaan seperti itu. Tiba-tiba saya bersikap seperti itu. Pernah gak saudara alami itu? Dari mana sumbernya? Pada waktu saudara tidur. Loh, tidur yang dimaksud di sini apa? Gini saudara. Ketika dia tidur berarti apapun ya udah terjadi dia nggak tahu. Gini saudara. Ini bicara sikap pasif. Ketika musuh coba nabur sesuatu. Dia menabur sesuatu dalam hidup seseorang. Benih yang busuk, benih yang jahat, benih rusak ditabur. Orang itu kondisinya nerimo. Pasif. Dia nggak nolak. Dia nggak nolak. Dia membiarkan ide itu, inputan-inputan, pikiran-pikiran itu tertabur di otak dan di hatinya. Dia biarkan. Dia tidak menolaknya. Ya posisi tidur. Saudara-saudara dengar baik. Ini di luar kontrol kita, siapapun bisa saja menjadi tanda petik musuh ya. Musuh artinya orang-orang yang datang dalam hidup kita menabur benih-benih jahat, benih-benih rusak, benih-benih negatif ke dalam hidup kita. Saudaraku, kita harus menawan segala pikiran. Di ayat sebelumnya. Artinya gini, kalau ada peluru-peluru yang dilepaskan si musuh, benih-benih yang dilepaskan musuh untuk masuk ke dalam tempat berpikir kita, otak dan hati kita, kita langsung cepat menaklukkannya, menawannya. Apa yang engkau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang engkau lepaskan di bumi, terlepas di surga. Engkau harus langsung cepat menangkis dengan perisai iman. Panah-panah berapi yang datang nyerang hidupmu, langsung zep. Misalnya iblis melepaskan pikiran ini kepada Anda. Kamu gak bakal sembuh. Kamu mati dengan sakit itu. Dan seumur hidupmu kamu terus ada di dalam sakit penyakit itu. Kamu akan terus menerus dengan sakit itu. Gak bakal kamu sembuh. Perhatikan. Ketika benih
pikiran seperti itu dari si musuh datang. Kalau saudara nggak langsung nangkis dengan perisai iman. Sep, masuk sini. Udah. Apa akibatnya? Saudara akan hidup dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dan terus terintimidasi. Betul atau betul? Nah, justru itu kalau ada lemparan-lemparan benih dari musuh, bisa dari temanmu, bisa dari orang tua siapa saja, bisa dari media sosial, dari orang yang lain. Saudara jangan diem. Langsung tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis. Saya ulangi. Tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis. Kalau tadi seperti tadi. Beberapa pikiran-pikiran tadi tentang kesehatan. Engkau lalu nangkis dia. Dengan iman katakan. Iblis engkau dengar. Aku telah ditebus oleh darah Yesus dengan harga yang telah lunas dibayar. Dan tubuhku adalah bait Roh Kudus, bukan rumah sakit. Dan seluruh anggota tubuhku sudah dikuduskan sebagai senjata-senjata kebenaran untuk memuliakan Tuhan. Sebab itu tidak ada satu sakit penyakit pun yang harus nginep tinggal di dalam tubuhku. Nah saudara, kita mesti ngomong. Halo. Kalau logika kita bilang begini, ya kan orang tuaku meninggal juga karena sakit itu. Ya saya kan keturunannya. Ya udahlah, saya pasti mewarisi jenis penyakit itu. Kalau Anda nerima pikiran seperti itu, maka iblis berhasil memenangkan pertempuran dalam hidupmu. Tuhan, aku katakan, aku declare, aku nyatakan bahwa setiap anak-anakmu di tempat ini mengalami yang sungguh amat baik dalam rancanganmu. Semua yang lebih baik dari yang pernah mereka pikirkan, yang lebih baik daripada yang timbul dalam hati mereka, yang lebih baik dari yang pernah mereka dengar. Tuhan, engkau lakukan keajaiban-keajaibanmu bagi setiap anak-anakmu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, Kau segala-galanya, Kau yang sanggup. Kami muliakan nama-Mu Tuhan.